سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله. بعد رسول الله رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله الصالحين والمرسلين والأنبياء والأولياء والشهداء الصالحين وصلى لا يستهزئ الله بالنساء ومستعد الله في مقدمة محمد الله بعد وصلى الله على سيدنا وعيسى عن بعض عن بعض وصلى الشيخ الكتاب الإمام الشيخ صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وآله وصحبه إلى عطشنا ويقرنا بجاهه ويرفعنا به فإذا علينا بأبائهم وأسرارهم وأحبارهم ومنافعهم في الآخرة وإلى أرواح والدينا ووالدكم خاصة ولجميع الأحوال المسلمين عامة على أهل وعرفة صالحة وعلى من وصلنا الصالحون وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على الكافرين. Hayyakum bitahiyyatil Islam tahiyatan al-jinan wa tahiyyatukum bihas salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'millah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat taufik dari Allah, sehingga kita masih diberikan kemudahan, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal kebaikan, dimulai dari sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan lagi dengan mengisi waktu kita antara maghrib ke isya untuk mengkaji ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pada perjumpaan yang lalu sudah kita bahas tentang syarat-syarat wudu, yang mana syarat-syarat wudu itu ada 10. Yang mana terakhir yang kita bahas kemarin itu tentang bagaimana cara berwudunya orang-orang yang tidak ingin hadas. Itu orang yang tidak ingin hadas ini ada 2 macam, yaitu yang laki-lakinya kena penyakit salis, yaitu penyakit kencing netes digital, dan yang kedua kalau perempuannya itu dalam keadaan mustahadah, perempuan istihadah, perempuan yang sedang dalam keadaan istihadah, yang mana darah haidnya itu keluar melampaui 15 hari. Adapun pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk daripada bab tentang asbab-asbab tayamum. Nah, di sini perlu kita ketahui Pak, di dalam istilah fikih dalam syariat Islam ini ada namanya tahurain, 2 benda yang dipakai untuk bersuci, ya. Yang pertama air, yang kedua debu. Nah, debu ini nanti akan berfungsi sebagai tayamum, yang mana tayamum ini berfungsi sebagai pengganti wudu dan mandi wajib. Jadi mandi wajib itu kalau seandainya ada orang tidak bisa kena banyu badannya, maka dia bisa tayamum. Wudu juga, karena wudu itu kan identik kita pasti pakai air. Nah, ada kaget masanya orang itu tidak bisa kena banyu, ya, atau bisa jadi tidak ganti banyu. Jadi ada banyu tapi tidak baca maki karena sakit, atau yang kedua memang banyunya tidak ganti. Nah, itu nanti dibahas pada malam hari ini. Insya Allah kalau ada sesuatu kita akan adakan tanya jawab bagaimana seputar tayamum ini. Nanti kayak luas banyak bab tayamum kakek zaman kalau kami
lupa Ustaz, apa yang habis operasi makro jamaah ceritanya wudu kami, sedangkan makro itu di wilayah wajah itu wilayah wudu, ya macam mana ceritanya wudu kami Ustaz? Nah itu kan kakek bakal jadi pertanyaan. Kakek kita bahas dulu tentang poin-poin sebab-sebab bertayamum dulu, nanti baru rukun tayamum, nyusul lagi pembatal tayamum. Sekarang kita masuk tentang bab menyebabkan tayamum, ya, penyebab diperbolehkan untuk tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi dzikrihi al-aqal. Faslun asbabut tayammum thalathatun. Sebab-sebab dibolehkan untuk tayamum ada 3 perkara. Yang pertama faqdul ma, tidak adanya air. Yang kedua wal marad, sakit. Yang ketiga wal ihtiyaju ilaihi li atashin hayawanin muhtaram, yaitu untuk keperluan atau ibaratnya kita mengalah di saat kita nak wudu dengan banyu yang secukupnya. Memang seadanya karena banyunya tidak terlalu banyak secukup untuk wudu. Tahu-tahu pas kita wudu ada hewan yang sedang kehausan. Nah, di dalam Islam kan kita ini dianjurkan untuk berkasih sayang, maka hewan tadi ditunjuk supaya dibaca ini akhirnya untuk kita wudu tadi itu kurang banyak dan baca sempurna wudu kita, akhirnya kita tayamum dan air tadi ditunjukkan sama hewan. Siswa mungkin untuk keperluan kita minum dan kita masak dan lain sebagainya. Itu jadi 3 penyebab bolehnya tayamum. Nah sekarang yang pertama penyebab kita bertayamum adalah faqdul ma. Faqdul ma ini artinya memang tak katik banyu. Ya, banyunya memang tak katik. Untuk yang pertama ini Ustaz kira untuk di Palembang ini, kalau untuk sebab yang pertama ini mungkin tak berlaku, Pak. Kenapa? Sungai Musi belum begini. Kenapa kamu tayamum nanti banyu Ustaz? Kamu jiwa motor atau motor tanggung ambil baca dirijen untuk menjaga Sungai Musi. Ya, artinya kita ini sulit kalau untuk usul yang pertama ini. Kalau memang penyebabnya faktor dulu tak katik banyu. Ya, artinya memang di sini kita usahakan kalau ibaratnya seperti ini, macam kalau ada yang hidup di talang darat, tapak talang darat, hidup lagi pedalaman jauh dari sungai, nah, banyak salurnya di situ. Atau seperti orang-orang yang hidup di padang pasir, daerah-daerah Timur Tengah atau di padang Sahara, padang pasir luas, memang dia nak menjangkau tempat yang jauh untuk mencapai air itu butuh berkilo-kilo berjalan dan memang sulit nak nemukannya. Nah, ya, memang tak katik bayangkan. Atau bisa jadi tidak salah di situ sempat ada orang yang pasti jenguk ini tak katik juga banyak di situ. Atau katik ada hukum-hukum tertentu di situ. Kalau tempat yang biasanya ada banyu, tak katik. Ya. Nah sekarang kita lihat dulu hukum dasarnya di sini. Apa memang banyu tak katik. Nah sekarang di sini dijabarkan lagi oleh ulama di dalam kitab Syarah Safina ini, bahwasanya kalau memang seandainya banyu tidak katik, ya maka dia sudah berusaha mencari sampai dikatakan sejarah boleh kita nyari banyu itu di wilayah itu, di mana kalau kita pakai sejerik-jeriknya nanti sampai kemana lah suara kita. Sejarah itu lah kira-kira kita masih diperbolehkan untuk mencari air. Tapi kalau lebih dari situ, maka itu mungkin sudah dikatakan melampaui jarak yang sangat jauh. Tapi di sini intinya tak katik banyu dah. Lalu usaha kita nyari kontak katik agak jauh juga sudah tak katik sudah memang kering misalnya. Ya, ini misalnya ini ilustrasinya. Nah, cuman kata ulama ada juga masanya sebenarnya banyu itu ada tapi sama dengan tak katik. Hukum aslinya kan memang tak katik banyu, tak katik dan banyu. Ada juga perlu untuk masak minum. Kalau pakai untuk wudu, nah baca masak, tak baca minum, mati baca gitu. Seperlu untuk minum tuh anak ini gitu. Kalau dibuat untuk habis, maka seperti ini kondisi seperti ini tayamum kita. Kalau memang kondisinya seperti itu. Nah ada juga kata ulama di sini
Ada juga kadang ini dikatakan sama pecah ada kati banyak itu kalau wujud airnya itu cuma susah petinyo. Contoh misal banyak itu ada Pak. Cuman maaf untuk cak zaman sekarang ibaratnya cak kemarin susah minyak goreng gitu. Ya, tidak tahunya ada wong yang licik di timbunnya kaget pas lagi baca klik dia baca mata minyak goreng tadi jual mahal. Nah, itu versi minyak goreng. Nah ini misalnya ini versi banyu atau tahunya banyu ini kalau seandainya lagi paceklik musim kemarau mahal sengaja dia nampung banyu lempeng tadi itu ditampung taruh di gudang sampai beratus dirijen kaget pas mulai sudah paceklik selalu jadi banyu betul itu jualnya harga di pojok akal kita biasa sedirijen itu katakanlah kita mahal lah 3.000 ya misalnya sedirijen 3.000 gitu. Lantak ada tadi kami teman-teman baca klik tadi lantaknya 50.000 aja gitu tak kate duit kami jangan pamer dulu bismillah dulu kalau memang kita tak perlu sulit menentukan duit sebanyak itu beli kalau memang duit kita ini berlebih tapi kalau memang misalnya 50.000 coba di sedirijen itu di 50 ini berasnya minyak gorengnya untuk melihat pangan dan lain kebanyakan kebutuhan ini habis di banyu itu cuma untuk wudhu ya uang tadi itu jual di harga di pucuk harga yang di pucuk normal ya tapi loh kalau kita nak jual harga semua itu dia jual apa kamu nak semua itu tidak beli syariat tidak usah beli tidak apa-apa wudhu lah banyu itu ada sebenarnya depan kan tapi tidak cek pakai punya uang nak dibeli 50.000 jalan tak aja tidak apa-apa kita tayang tidak usah beli banyu tadi ya artinya kan banyak itu ada cuman sama bicara hati karena yang jualnya mahal nah, itu sama hukumnya seperti faktor makna di banyu fisiknya ada nak dipakai tidak baca karena yang jualnya di kilo harganya mahal yang kedua bisa jadi sama cak tadi lah fisik banyu itu ada cuma nak mencapainya membahayakan diri kita macam contoh misal ada orang hidup di hutan lah katanya akhirnya dia ini Islam atau anak sholat nak tayamum kita jangan apa kamu tayamum iyo kamu ini kakak banyu woi kamu tahu dah pas aku nak kesini tadi misalnya aku kemarin sebelum terus ini aku nyingok mendak salah begitu aku nyingok sempat pakai kamera pakai ini drone itu aku nyingok di sebelah hutan ini adalah sekitar berapa meter ada sungai banyak banyu uji itu penduduk dusun itu kalau tidak sama kita kami soal masalah sungai di dusun kami aku perlu tahu itu sih tahu kan dari sungai itu cuma uji itu nak lewat hutan ini kemarin tadi Griko di Sangka Macan nah ke situ tuh bukan udah ngelewati hutan ini kemarin bela 3 korban kapan ketemu kakinya kata ketemu ke kepala akhirnya nak ke situ tuh bahaya memang sebelah dalam hutan ini ada sungai banyunya banyak cuma nak ke hutan itu tuh yang bahaya tuh nak ke situ tuh ya banyak fisik air tuh ada langsung pajak itu dia bisa paling berapa menit tak nyampe sejam setengah jam lah katakanlah cuma bahaya ke diri tak kati pertasa lain tak kati segala hutan kita tak tahu macam itu iyalah kita lewat dari situ ketemu kan lewat dari situ ketemu nah, artinya ini bagus sebenarnya fisiknya ada lanyani solusi mau sekarang mau caranya baca lewat tadi yang tidak banyak dari situ tak baca juga nah sudah tayang gitu ya karena memang airnya itu ada tapi sama beda kati nak mencapainya maknanya sendiri sulit untuk didapatkan ya sama jadi lah banyak banget tapi nak dibeli dengan harga mahal cuma kalau umpama kita tadi duit kita triliunan misalnya uang tadi jual 50 sedangkan kita ini betul 50 itu jangan lebih pendek beli itu aja kalau memang duit itu lebih ceritanya itu bahkan kalau nak memang nak berapa nak beramal lagi belilah sebanyak baca dibagikan ke masyarakat untuk mereka sholat dan keperluan yang lain itu ibaratnya kalau sudah digambarkan gambaran kelebihan duit sebenarnya pada umum kita mainkan pajak kilo duit itu ada berbagai kilo ya dari itu bahan tadi itu memang mahal itu ilustrasinya
Seperti yang kedua tadi sama banyak itu ada, bahkan bukan lagi beririgen, sungai sudah. Yang jelas sah dipakai untuk uduk, tapi nak kesana bahaya. Atau bisa jadi contoh yang ketiga, banyak tadi itu ada, sama kayak ibarat kalau kita buka jendela rumah gitu, ya dah, mungkin sekitar 10 meter ke jiwa ada sumur, jiwa itu banyak. Nah, cuma masalahnya di kampung itu ibaratnya di daerah itu sedang lagi terjadi konflik antara suku misalnya. Ya, di luar itu lagi sibuk pembitan penembakan, ya, lagi konflik lah misalnya. Artinya kalau itu dikit, sisip kalau peluru nyasar, kalau batu lemparan nyasar gitu. Tak baca kan tadi kok ada jendela, muka jendela tadi kok, dari kaca jendela rumah itu. Apa tuh sumur yang berisi banyak tadi. Cuma nak betul tak baca. Orang lagi repot, kalau aku sisip kaca rumah itu tuh. Ya tak baca gitu lembek. Jadi kondisi seperti ini, kalau memang misalnya perang itu terjadi sangat lama, misalnya tak baca lagi jadi kelempang luar, pernah terjadi perang 5 hari 5 malam. Satu dikit itu musuh tembak, padahal kita nggak banyak, nggak sholat. Nah itu sama, artinya banyak keterjemah fisiknya ada, cuma sama itu ada negatif karena mencapainya membahayakan diri. Nah, itu yang pertama, artinya memang banyak itu negatif. Hukum aslinya memang negatif secara fisik, tapi kalau lama bisa juga air itu dikatakan sama negatif kalau wujudnya ada susah atapnya, baik dengan harga mahal ataupun mencapainya walaupun gratis tapi mahal punya kita, maka itu sama hukumnya dengan faktor baru mudah kan? Nah yang kedua, penyebab boleh tayamum itu adalah marad, sakit. Berkat penyakit, ada sebab penyakit. Dan penyakit ini banyak penuh. Ya, nah untuk baca cuma masalahnya di kita ini ada penyakit. Ada kan masa-masanya penyakit itu kata dokter bapak ini jangan kena banyak. Ya, kalau bapak ini penyakit bapak ini kena banyak, misalnya lupa kata dokter. Lupa ini di wilayah yang untuk di wilayah tayamum agak bahaya pak, bahaya. Ngapu di yang pasien tadi karena apa dokter bahaya itu. Yo kalau bapak butuh, kayak ini pak maaf pak, makan daging buat begitu, aku dia balik. Apa itu menyebabkan kematian? Ya jangan kena banyak dulu. Artinya tidak boleh kena banyak. Artinya memang banyak produk, tapi tidak bisa pakai banyak itu tidak bisa. Bisa jadi penyakit yang mungkin seperti kata lalu bakar, luka. Ya mungkin saya pedang dan lain sebagainya kok jago kecelakaan misalnya ya. Nah itu tidak bisa banyak. Maka di sini ada solusi lain yaitu bertayamum atau seperti ada penyakit yang memang tidak tahu lah pokoknya katakanlah secara medis kalau banyak bisa meningkat temperatur badan akhirnya bisa bahkan menyebabkan kematian. Nah. Terus di sini dijabarkan lagi beda hukumnya. Dan itu boleh milih tergantung kondisi kita. Kalau seandainya penyakit ini, katakanlah tidak boleh kena banyak tadi itu, seandainya penyakit ini kalau kena banyak sekedar bukan menyebabkan kematian kan? Kalau yang tadi menyebabkan kematian, macam seperti di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang di saat dia sedang berperang, habis peperangan, dia namanya zaman dulu pak, perang itu di zaman Rasulullah itu meninggalkan Nabi ini bulan-bulan, tidak lama. Ada beda punya nama kita manusia ini pak, tidak pengen sama bini kita subhanallah bisa jadi pak junub itu disebabkan hari kelewat ini. Di saat ini sahabat tadi itu dia merasa junub, maaf dalam tanda kutip keluar sperma, sedangkan dia lupa kalau akhirnya nanya dengan si sahabat sesama mereka, aku ini jadi junub, cak mana lah anak saya aku ini mandi wajib kamu. Nyawa bumi kawan yang bertanya tadi, wih itu harus mandi wajib. Seharusnya petanya dulu tidak tahu. Jadi ibaratnya balik di sekitar tadi itu
Ini untuk pelajar kita kalau seandainya kita nih ada sesuatu yang tak paham, jangan malu katakan maaf, aku juga belum belajar apa itu. Ya, nanti sahabat tadi itu dijawabnya kan langsung, tidak Tuhan melewati susah yang melupa tadi juga tadi Pak. Akhirnya saya cerita Pak, mandi wajib dia. Karena malah banyak lupa-lupa yang besar-besar tadi itu, berdenyit galau, perih galau, akhirnya saking pedihnya meninggal. Setelah balik perang, ketemulah dengan Rasul diceritakan marah nanti Pak. Batal tahu kata Rasul, kau bunuh dia sama kayak kata Rasulullah. Makanya kita ini seharusnya tidak tahu, nanya dulu kata Nabi. Nah ini juga Pak, kita ini Pak, jadi balik agak meleset sedikit ceritanya. Seandainya kita ini tanya tentang suatu hukum, makanya jangan pernah malu nak ngomong ke maaf, aku belum belajar Pak itu. Ya, fair dalam alam macam itu lebih bijak daripada kita masuk ke diri nyawa ujung-ujungnya pas jawab tuh iya tidak salah itu tidak salah kali itu. Nah apalagi kadang-kadang Pak galak kejadian tentang kita ini kan mati bagi koko, mati sewek, mati peci ngajin ke majelis lokal kita galak ngajin ke majelis tak pas lagi ke pasar kadang lagi ke tempat masalah lagi tidak hukumnya macam ini aku tahu kan coba bagi ada itu galak di majelis terus tidak tahu tidak tahu. Kalau di batin pengujian dia itu tak tahu, dia sudah tahu. Panggil ada di sini ada. Tak apa kita tidak tahu. Dia ini deh kami ini masalah nanti itu dia setahu aku majelis terus ini aku tidak tahu ada tahu dia tu orang mana tahu kecakapan dulu itu sudah. Di batin kalimat tak kado tak tahu. Kapan untuk kita tidak tahu kan kemaluan tidak tahu. Akhirnya yang tadi sebenarnya sifat dari masih sama hukum ditanya tadi dijawab dari paksanya padahal juga sama jawabannya. Akhirnya itu itu majelis itu tidak salah jawabannya, namun tidak salah. Sebut ke aku maaf, memang aku majelis pak maafnya. Cuman yang kamu tanya itu kebetulan aku itu belum belajar. Jadi itu sebab apa? Kalau aku masuk ke jawab, aku juga tidak tahu, aku berdosa. Kaget kan? Apa yang kita jawab itu diyakini itu, diamalkan itu. Setiap yang meyakinkan, dia yakin dengan jawaban kita, sedangkan jawaban kita itu salah, dosanya ngalir terus sampai mati. Sebab hukumnya dengan jawaban kita itu itulah hukum ini, padahal kita itu juga terbelenggang jawaban itu. Nah, balik ke cerita yang masalah sahabat yang bertanya tadi yang disuruh mandi wajib itu, sebenarnya boleh tayamum. Balik-balik ke pembahasan tadi. Nah, itu kalau memang lupanya kalau seandainya keluarnya menyebabkan kematian maka wajib dia tayamum, wajib. Sebab apa? Karena banyak meninggal gitu. Nah, beda lagi kalau hukumnya soal masalah lambat sembuh. Misal, kalau mencek jadi dokter tadi, dokter ini kok, ya Pak ya, catatannya dokter ini walaupun dia non Muslim, walaupun dia kafir, bukan Islam, tapi dia menjelaskan tentang istilahnya hukum luka ini kalau dia misalnya kena banyu bakal menyebabkan kematian. Kita jangan pandang agamanya selagi memang dia berbicara masalah itu dengan konteks keahlian dia, ilmu medis yang dia miliki. Bukan arti memang ada dokter-dokter yang benci Islam sampai di parah-parah penyakit itu pada tidak berbahaya untuk ngalangi kita sembahyang ada memang. Cuma kalau kita juga dokter ini kita juga baik secara lahirnya. Dan dia membicarakan itu dari konteks keahlian dia, ilmu kemedisan itu betul di situ. Dan memang dia nengok ini kalau terlalu Pak sisip-sisip meninggal Pak di dokter tadi. Nah uji syarat itu dia memang dia ahlinya. Jangan pandang stop. Jangan itu ahli itu keahlian dia. Lagi memang kita tidak nengok memang dia ini dokter ini dengan kekafiran memang dia musuh Islam sampai menghalang-halangi itu untuk sholat disaru-sarunya itu beda sih. Tapi kalau memang dia ngomong dengan jujur dengan kekhawatiran dia terhadap pasien, memang dia bertanggung jawab dengan keselamatan pasien, dia ngomong itu apa adanya, nah kita jalan Pak. Tuh walaupun dokternya kan kafir, apalagi memang dokternya Muslim dan memang mengkhawatirkan keadaan kita, nah tuh dia. Kalau memang penyakit tadi menyebabkan kematian, kalau terbanyak wajib tayamum. Nah sekarang kata ulama kalau seandainya tayamum tadi itu
Aku kena banyu tadi itu kan sakit, kena banyu. Uji dokter, bapak ini kalau kena banyu sekedar lambat sembuh, lambat pak sembuh pak. Biasanya bapak ini kan luka nih, nah luka bapak ini, luka bakar nih kalau seandainya kena banyu pak, lambat sembuh. Kalau bapak tak kena banyu, itu sekitar 3 minggu ini bapak baca pegawai ini. Nah, tapi kalau kena banyu, maaf ya pak, baca bisa jadi 3 bulan. Beda kan 3 minggu 3 bulan. Bisa jadi lebih pak, itu kira apa? Sebab banyu itu kalau dia basah lambat lagi sembuh. Bisa jadi sisi 4 bulan 5 bulan bahkan 6 bulan pak baru sembuh. Nah, kalau bapak tidak kena banyu itu bisa diprediksi lambat sembuhnya. Itu paling tidak 3 minggu 4 minggu 3 sebulan lah di dokter tadi. Bapak baca pegawai lagi, baca nyari duit untuk anak bini lagi, dan bayar anak sekolah lagi. Di dokter mikir gitu kadang dokter. Nah, kalau kondisi ini boleh pilih gitu. Nah kalau kita nak cepat sembuh, saya mau. Tapi kalau misalnya ini ada duit kok, ada orang miskin, ada duit. Katakanlah misalnya duit tadi, jadi dokter bapak ini kalau baru baca lama, baca 6 bulan baru sembuh. Nah kalau banyak kan memperlambat proses luka bapak ini sembuhnya. Tapi sembuh pasti pak, cuma tuh lah jaga bisa jadi 5 bulan 6 bulan baru sembuhnya. Yang berduit tadi maaf pak, sudah dokter jadi ahli ibadah pak, berduit ahli ibadah misalnya ayah pernah untuk dokter walaupun lama sembuh tak apa-apa, tapi di dokter kita tidak ada apa-apa makan. Maafnya pak dokter bukan aku sombong ya, 40 lebih itu bedanya, 16 itu 7 20 jadi ini aku tinggal kipas benar naik di karyawan itu misalnya banyak duit ya 40 itu beda gitu. Ibarat itu mudah tanpa dia berkeras untuk mencari nafkah, dia punya karyawan yang terus menjalankan tokonya dan bedeng yang tinggal lagi misalnya. Artinya dia ini tidak punya kesulitan di dalam mencari nafkah. Ada apa dokter aku kalau anak ini itu sudah insya Allah rezekinya loh. Walaupun aku baca sekitar penting 6 bulan di rumah sakit insya Allah apa-apa lah. Yang penting aku baca wudhu jadi ya sudah dokter tidak apa-apa, uji bapak tidak apa-apa sekedar lambat sembuh. Kalau tadi kan beda, kalau banyak baca mati kali sekedar lambat sembuh. Nah, uji wong ini aku tidak apa-apa wudhu, jadi duit. Lambat sembuh tidak apa-apa, penting aku wudhu benar-benar gitu. Ya sudah, jadi itu banyak. Misal, nah, beda lagi sifat lagi, mesti misal. Nah, udah cek tadi, ujinya bapak ini kalau kena banyu, cek tadi lah, baca bisa jadi 6 bulan, atau kalau tidak kena banyu, baca sekitar seminggu, sebulan lah, atau 3 minggu, 4 minggu, sebulan lah. Tapi kalau kena banyu, tambah lama sembuh. Nah, udah percaya tadi, apa dokter? Ya lah, apa nggak tahu kalau Allah nggak apalah kembali. Jadi dokter bapak ini kan anak bini nggak sekolah, bini nggak makan. Artinya jadi istri macam pak, tidak menjaga tidak makan. Artinya katakanlah maaf ya misalnya ini beca atau misalnya gawe dia ini memang keseharian itu memang jualan dan lain sebagainya banyak misalnya jadi bukan modal yang utama lagi. Susah dia mencari nafkah. Nah kalau dia lambat sembuh, itu gitu deh. Udah sekolah, ya nak beli sepatu, apalagi model-model apa ujian, nak kenaikan kelas, apalagi nak lulusan, nak nyambung sekolah dulu. Sedangkan dia tertajuk di rumah sakit 6 bulan, setengah tahun di situ. Dengan modal ujian tadi, nak duit yang tadi, kalau tadi lagi itu dia duitnya banyak. Nah, ini kalau kondisi seperti itu berlama-lama di rumah sakit uji tidak apa-apa lama-lama sembuh, maka hukumnya macam ini baguslah dia tayang baik dia cepat sembuh pajak dari duit lagi. Artinya ini hukum ini seperti itu. Artinya bisa diukur dengan kondisi ekonomi dia. Kalau memang dia bisa tidak apa-apa kondisi dia duit dia tunggu dulu. Dengan syarat memang penyakit tadi kalau kena banyu sekadar lama sembuh. Bukan menyebabkan kematian. Kalau menyebabkan kematian tidak akan cerita tawakal. Jadi dokter apa? Bapak jangan kena banyu dulu. Kebetulan memang dokter tadi non-muslim misalnya orang kafir. Takut Allah dia dari lain. Awal Allah dia wudhu dia pak. Habis wudhu mati. Apa kematian syahid itu? Mati kok.
Ya, dokter lah ngomong dokter itu dengan keahlian. Memang dokter itu katakanlah bukan ahli ceramah, tak hafal Quran, dia kan dia. Cuma dia ngomong dengan keahlian bidang medis itu kebaik. Kita tadi nak pakai ilmu tawakal lagi kita tanya dulu. Ya, terkapar gitu. Maka coba tuh, selagi memang uji dokter itu tujuannya kebaikan kita. Coba tuh. Artinya yang kedua ini, sebab kita bertayamum itu memang marah, ya sakit ini memang menyebabkan uji dokter tidak bisa kena banyu, bahkan tidak boleh kena banyu. Ya, apalagi memang seandainya kena banyu bakal menyebabkan kematian, maka haram dulu, maka wajibnya bertayamum kalau memang seperti itu keadaannya. Nah yang ketiga adalah wal ihtiyaju li ilaihi li atasy hayawan al-muhtaram, mengalah memberikan air yang untuk kita pakai untuk yang pas-pasan tadi itu. Ya, bahan ini pas-pasan, kalau ada hewan yang kehausan, maka kita mengalah untuk hewan itu dan kita ganti untuk bertayamum. Ya, jadi tidak jadi untuk kita tadi itu. Ya, langsung kita ganti dengan tayamum. Ya. Sekarang ke bab yang berikutnya, wal ihtiyaju wa ghairu muhtaram sittah. Insyaallah nanti kita sambung pada perjumpaan yang akan datang. Jadi kan kakek timbul pertanyaan, Ustaz, hewan-hewan muhtaram itu hewan-hewan apa yang boleh kita ngalah sampai kita rela bertayamum demi menunjukkan banyak kegiatan itu? Nah itu ada hewan-hewan. Ada juga yang tidak boleh seperti babi. Ya babi tidak usah. Ya, itu babi kalau babi kita nak butuh banyak pas-pasan dan ada babi. Kita tadi tayang banyak tadi nyukur babi. Tidak usah, tidak perlu. Biarlah babi tadi mati kita tetap butuh. Atau seperti kangkung akur, anjing gilo. Tadi kita bahas pada perjumpaannya. Dan kenapa anjing tadi itu memang kesian udah nyalain. Ujung anjing ini kalau kau unjuk banyu sudah dilakukan kau senang, tidak usah biar mati. Tapi kalau anjing tadi bukan anjing gilo, anjing yang normal ya, tidak apa-apa. Ya, apalagi seperti kucing, apalagi hewan-hewan yang mamalia seperti itu, misalnya kalau kita unjuk segar dia tidak bahaya kita, silahkan kita unjuk. Tetapi ada tuh jenis hewan yang ghairu muhtaram yang tidak dihormati oleh syariat, yang mana kalau yang tadi kan dihormati syariat, yang kanan kita bertayamum menunjuk kepada ke dia. Ya. Nah, artinya ada hewan yang ghairu muhtaram yang tak perlu ditunjuk banyu dan biarlah kita berwudu dan biarlah dia mati. Oke, ada hewan-hewan, ada di situ disebutkan ada sitatun, ada 6 macam hewan yang mana kita biarkan Nabi mati dan kita teruskan untuk berwudu dengan banyu yang kita miliki secukupnya. Dari bola besar tinggal waktu 10 menit. Oke, ada bapak-bapak sini yang ingin bertanya seputar tayamum. Oke, bab berikutnya kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang insyaallah. Jadi ada boleh. Saya itu dia kendaraan. Cuma di mana berjalan itu dia tumpah. Cuma ada Kondisi di mobil. Bagus pertanyaan. Kalau kita berada di jiwa kendaraan yang berjalan, ya silakan kita ini nak sholat waktu sudah masuk, misal ya waktu sudah masuk. Sebenarnya itu solusinya banyak sekali. Kalau misalnya kita di jiwa kendaraan, kalau memang seandainya waktu asal masuk, tapi kita jengok, kita ini sampai ke lokasi, katakanlah kita di Zohor masuk waktu asar, katakanlah 3:15, 3:04. Kita ini tahu ini caranya sampai ke lokasi sekitar jam 2, masih ada waktu sejam lagi lah, kurang lebih sejam lebih. Sudah kita sholatnya nunggu di lokasi yang sampai di tempat yang kita tuju itu sholat di situ. Ya, ini bukan kondisi musafir. Tapi kalau kondisi kita musafir artinya kita mudik jaraknya jauh di pucuk 84 km, apa mau kita ke Lampung, keluar provinsi lah, keluar daerah, ya. Nah,
Maka di situ kaki ada hukum musafir. Kali saja di waktu zuhur sudah terdengar azan, maka kita langsung melintaskan dengan jamak takhir. Kalau memang kondisi kendaraan tadi itu tidak nyetop, yang mana nyetopnya itu kira kurang lebih di lokasi sana sekitar jam 5. Nah di situ kakek kita melintaskan sholat jamak, ya, sholat jamak takhir. Jamak takhir itu artinya pas waktu zuhur masuk, jadi ilustrasinya langsung kita ini niat, masang niat, seakan-akan kita ini izin sama Allah, aku niat menjamak takhir zuhur ditarik ke asar. Jadi pas sampai ke rusun yang kita tuju, kakek kita sholat jamak, sholat boleh kita dulukan asar baru zuhur, boleh juga zuhur baru asar, boleh betul. Tapi kita sholat asar, kakek sudah sholat asar, sholat tidak lagi kita sholat zuhur, itu namanya jamak, sholat jamak. Ya, adapun tayamum di kondisi yang tadi diingat dulu, kalau memang apa istilahnya kita tuh bisa nengok kondisi baik. Kalau seandainya memang wilayah yang kita tuju itu nyampe ya sebelum habis waktu, maka kita tunggu kembali. Artinya di situ bukan kondisi bisa tayang sebenarnya. Kalau memang kita memang tidak bisa terbanyu, maka kita mungkin boleh tayang di saat itu. Ya, tayang di sini juga dalam pendapat mazhab yang lain itu boleh kita mendek banyu ya banyu. Tentu yang ada di ini bisa jawab atau cuma dalam mazhab Syafi'i memang ada kebutuhan pisau kalau kita ada katakanlah koran kertas jadi kita memang ada debu awak dari rumah. Kalau memang kita ini ibaratnya tidak pacak kendaranya, tapi kalau kendaraan tadi itu tidak bisa menjadi sebab saya masalah kondisi seperti itu masih bisa diakali dengan jam berapa kita nyampe, atau bisa disetujui dengan sholat jamaah. Atau kalau lupa bisa jadi digodok dari hukum itu. Artinya kita tidak debu yang kita bawa tadi tidak taruh di pojok koran tadi atau kain atau langsung. Dan barangnya kira-kira debunya kita tahu lekat di situ. Digantung sedikit sesendok teh sudah kita katakan kita tempatkan tangan situ. Ya. Adapun cara tayamum tadi itu mudah. Kalau wudhu itu kan kalau wudhu itu 4 bilasannya. Bilasan yang paling wajib itu di wudhu itu 4, wajah, tangan, balak kaki. Tapi kalau tayamum cuma 2, wajah sama tangan deh. Kita lihat di sini, kita lihat memang untuk tayamum begini, Pak sedikit ada mulanya dulu. Jadi kan di sini tuh ada 2 bagian kayak dipakai itu. Dari sini ke sini untuk punggung tangan, dari sini ke sini untuk perut tangan. Ya, kalau untuk di tangan, tapi kalau untuk wajah seperti bagian wudhu. Baik lagi. Tadi kan dari sini ke sini untuk sini. Belum. Ini kan untuk lagi, selesai. Tayamum belum selesai. Artinya anggota tayamum cuma 2, wajah sama tangan bisa. Dan beda tayamum sama wudhu. Kalau wudhu sunnah menigo kali, kalau tayamum tidak boleh menigo kali. Ya, artinya jauh berbeda tayamum sama wudhu. Banyak yang terkait di tayamum itu, yang ada di wudhu terkait di tayamum seperti umur masuk kembali gitu kan, itu dalam masuk ke debu itu, masuk ke debu mulut, ya, artinya tayang itu mudah sekali, kan, aja, ini, ya, wajah sama tangan, jadinya yang ini tadi, ini untuk sini, ya. Kalau kita kepada alam itu sudah ya itu kalau kepada alam tinggal kita jenguk rest area. Baik, nanti kalau kita naik tol kayak jenguk rest area. Ya, rest area itu biasanya di rest area itu atau masjid
dan kita bisa sholat. Umpamanya boleh. Nah, itu kita bisa sholat di situ. Kayaknya banyak, tapi itu ada. Umpamanya. Pokoknya di Kominsin pun ada musola, ya insya Allah ada kesulitan untuk sholat. Barunya insya Allah bisa. Ada lagi Pak? Ini kan, kalau yang mau sakit ini dipus, iya. Nah, kalau yang sakit infusan itu kalau seandainya tanya dokternya itu, kalau seandainya kalau di dokter misalnya bapak itu boleh kena banyu dan tidak ribet, ya, maka boleh dia bertanya. Kalau memang yuk atau kadang-kadang sulit ngawal kamar mandi berjalan dan gitu. Nah, tapi kalau misalnya bisa disiasati dan itu tidak sedikit ribet atau katakanlah ribet tapi dikit lah, maka berusaha berwudu. Nah kali ini kalau memang ada wilayah yang diperban itu ada di wilayah wudu dan tayamum. Kalau tadi itu wajah sama tangan deh, kalau wudu wajah tangan kepala kaki. Kaki ini kalau kita umpama wudu, bayang ya, umpama kita wudu, sedangkan di wilayah salah satu wudu atau perban, nah maka kaki wilayah yang jika perban itu di tayamum ini, misal di sini ada perban, ya. Nah sebenarnya itulah kalau dokternya ngerti juga, kalau lutut cuma di sini, maka juga perban di sini deh. Kadang-kadang dililit, buat wilayah kalau lutut, ya. Kalau pak itu telah balik rumah, bukan di perban itu, jadi tempat yang lutut lah. Artinya tidak apa-apa dengan wilayah yang tidak lutut, tapi memang keperluan untuk meningkatkan wilayahnya itu. Cuma jangan sampai berarti dulu. Lutut di sini, yang di sini nggak lutut, ditutup. Ya kan sebenarnya wilayah yang nggak kenal lutut itu. Tapi memang kalau misalnya di kota besar, kalau terlalu harus pajak lepas lagi dan memang harus dilihat itu situasi. Kalau lutut di sini dan mampu menempel itu sekitar wilayah itu deh. Tapi tak dilihat sebanyak itu perban tadi, banyak wilayah yang sehat kenal tertutup. Jangan cara tayamumnya kita wudhunya wudhulah wajah kita kena banyu karena posisi kan karena kita wudhu nah sini kan kita wudhu nih habis wajah tangan pas di sini nah kita di banyu yang tempat dipacakan dulu kan di sini kan kena di sini kan ya cepat lalu di sini bangsa nah ya, tunjuklah dulu banyak wilayah yang baca sekarang ini. Nah, kalau yang kena tadi, yang lagi untuk perbankan tidak usah di depan ini. Biarlah di sini. Habis dulu, lap wajah sama tangan kita lap dulu. Kenapa dilap? Kalau kita kan badannya itu dah, tidak cuma mana kalau tangan sama wajah kita lah. Artinya yang tertutup dari anggota wudhu yang diperban tadi itu ditutup di detailnya. Artinya lap dulu wajah kita, tangan kita, tangan kiri kita lap, sudah kita cuci semakul tadi. Habisnya kita dari tadi kita taruh di atas tadi. Detailnya mana tuh? Detailnya terus tiba terus. So kita detailnya. Ya lagi. Habis baru lanjutkan ritual wudhu. Kalau tangan kiri sudah, nanti yang belum apa lagi? Malah lanjut dulu. Jadi, beda. Artinya di wilayah perban itu di tayamum. Katakanlah di sini sudah tayamum gitu. Tidak terlepas di kepala, di kaki ada lagi. Lupa di wilayah wudhu loh, di kaki tidak terlepas. Lupa di sini sama di sini. Di sini kaki. Tayamum lagi itu, sudah kepala, kaki kanan sudah ada, kaki kiri masih lupa, pasti kaki kiri kan ya, lagi tangan wajah kita, tayamum lagi. Nah tayamum itu untuk mengganti
wilayah yang ditutup perban yang mana dia tidak bisa terbang. Artinya di wilayah yang ada wilayah wudhu Pak ya. Tapi kalau dia maaf lupa tadi itu di jengkul sini, jengkul anggota wudhu tidak? Bukan, tidak usah kayak wudhu. Ya, wudhunya normal ya, karena jengkul ini bukan wilayah wudhu. Beda kalau di wajah, di tangan, atau di kepala. Kalau kepala ini kepala itu makan di sini Pak, baca di sini mulai ke depan itu. Ya. Kepala ini kan luas, tapi belakang kita pakai wudhu. Mulai ke sini belok ke sini. Tapi di sini kita bisa mulai ke depan wudhu, tidak apa-apa. Ya yang sulit itu kalau di sini lah, di tangan atau di wajah memang wajib dialirkan air seperti itu. Paham Pak ya? Kalau kita nak bertayamum di kondisi yang berperban itu menjadi hukum berwudhu di saat kita nak bertayamum dengan mengganti wilayah yang lupa itu dengan tayamum. Jadi wudhu seperti biasa di saat yang wilayah yang berperban itu ditayamumi dan lanjutkan deh sisa wudhu yang belum jelas. Wallahu a'lam. Fatihah kabul. Wa ta'ala min rasul Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hidayah wa ja'alna muslimin wa muttaqin wa jazwan wa la taj'alna mimman khalafa wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.